sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT karena taufik serta limpahannya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dalam keadaan sehat dan tak lupa kita junjungkan kita Nabi kita Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu yang hebat, pada hari ini kita di dalam komunitas perkenalkan saya untuk diri kepada rekan-rekannya, kepada teman-teman guru yang hebat untuk perkenalan mungkin ada yang sudah kenal dengan saya. Ya, mungkin langsung aja Pak ya. Pak, kenalkan dulu Pak. Betul Pak. Karena semakin tambah kenal Pak, yang sudah kenal tambah dekat. Tambah dekat, tambah semangat Pak. Paris. Belum Pak. Telepon. Materinya mundur. Ya. Mukulnya ini Pak. Kita berapa? Sudah nama? Belum Bapak Ibu? Belum Pak. Itu Pak Amin salah nekan. Pilih yang Windows ya, Pak. Itu yang di share Zoom kita. Kombel. Ya Bapak Ibu. Sampun Pak. Ya, jelas. Kali ini izinkan saya memberikan materi dalam kegiatan belajar berbagi budaya positif. Materi saya adalah implementasi budaya positif di sekolah. Adapun pemateri saya sendiri, Amin Surono SD. Unit instansi adalah SD Negeri Pilangsari, Kecamatan Wonosalam. Adapun ini profil pemateri untuk saya Pak, Bapak Ibu. Nama jelas ya, nama Amin Surono, SPDSD. Tempat tanggal lahir Demak 12 Oktober 1984. Unit kerja SD Negeri Pilangsari, Kecamatan Wonosalam. Dan sekarang domisilinya alamatnya di Desa Bakarejo, Kecamatan Butur, Kabupaten Demak. Adapun jabatan tambahan yang saya ampuh sekarang ini adalah pembina pramuka di gugus depan 0617 0618 SD Negeri Pilangsari. Yang kedua adalah pembina pramuka di Budep 11259 11260 di SMP BUPI Demak. Yang selanjutnya adalah pemandu bakat atletik di SMP BUPI Demak. Sebelum menginjak ke materi Bapak Ibu, kami inginkan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu, apa itu? Menyiapkan kertas dulu Bapak Ibu, kertas dan spidol di samping kanan dan kiri Bapak Ibu. Kertas spidol. Di sini nanti arahan dari kami yaitu karena ini adalah budaya positif, maka saya inginkan Bapak Ibu bisa menggambar sesuatu di kertas tersebut. Digambarkan benda yang sangat penting bagi Bapak Ibu. Kira-kira apa? Nanti setelah digambar spidol atau pulpen boleh tidak apa-apa. Nanti paparkan. Maksud dan tujuan nanti Bapak Ibu menggambar itu.
Silakan Bapak Ibu bisa menggambar sekarang. Yang digambarkan apa? Monggo. Nanti satu persatu bisa menerangkan kira-kira gambar ini tujuannya apa. Kenapa Bapak memilih benda yang sangat penting itu? Muncul ada pertanyaan semacam ini. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi yang silakan. Silakan Pak Aris, sudah gambarnya apa belum Pak Aris? Ya mohon maaf Pak, saya belum menyiapkan kertas sama spidol, tapi saya sudah punya angan-angan Pak. Apakah boleh saya menyampaikan? Boleh. Silakan. Kira-kira gambar apa Pak ya? Gambar Pak Aris ini, misalnya. Oh, yang saya itu dari menangi saya tentang pohon kelapa Pak. Pohon kelapa. Berarti kalau pohon kelapa itu bisa gambarkan lewat HP, boleh Pak, nggak apa-apa. Untuknya dilihat di kamera biar teman-teman tahu Pak. Kenapa Pak Aris suka dengan pohon kelapa? Saya suka pohon kelapa itu karena pohon kelapa itu dari daunnya sampai akarnya itu semua dipakai semua Pak. Jadi saya atau saya sendiri ingin berguna atau bermanfaat. Ya, terima kasih Pak. Untuk menyapa Pak Ketua, untuk Pak Eko Puji Setiawan, monggo Pak, gambar apa Pak? Yang gambar ini. Oke, terima kasih atas waktu diberikan pada saya. Gambar yang saya gambar ini saya tunjukkan ya, walaupun gambarnya jelek atau kurang bisa bagus kalau dilihat ya. Ini menurut kalian apa? Gambar apa ya itu Pak? Ini gambar bulan ini, bulan ini ya. Nah, kemudian Ya. melihat bulan itu rasanya itu tenang. Bulan itu dengan dia itu tidak bisa bersinar sendiri, Bapak Ibu. Nah, tapi bulan itu mampu memantulkan cahayanya sehingga malam itu terasa sangat indah. Wah, tepuk tangan ini untuk semuanya. Ya. Selanjutnya kami pilih lagi secara singkat saja Bapak Ibu. Ya, untuk Pak Ahmad Zainuri, gambar apa Pak Ahmad Zainuri yang digambar ini? Gambar bisa nanti pembukaan kita. Mungkin Pak Ahmad Zainuri sudah menggambar sesuatu. Belum ada respon dari Bu Dini, mungkin menggambar apa Bu Dini? Silakan. Oh, sama dengan Pak Aris, gambar tunas kelapa. Bisa dijelaskan Bu Dini, monggo. Ini tunasnya nggih Pak. Kalau Pak Aris tadi kan sudah jadi pohonnya. Ya. Ini saya kalau Pak Aris sudah jadi pohonnya, saya jadi ini saya yang siap dibimbing untuk bisa dibesarkan Pak. Wah, luar biasa. Aplaus untuk Bu Dini ini. Untuk Bu Farih ini mungkin gambar apa Bu Farih? Ya, apa Bu? Penjelasannya tentang gambar tersebut. Ya. Oke, terima kasih Bu Farih. Yang lain mungkin dari Bu Titi Indrawati mungkin sudah menggambar apa Bu? Di sini ada 25 orang, mungkin salah satu, dua, tiga yang sudah menggambar. Silakan Ibu.
Atau di sini ada Pak Gopur ini. Mau gambar apa Pak Gopur? Belum ada respon dari Pak Gopur. Ada yang lain mungkin yang sudah menggambarkan. Nanti kalau sudah kita ulas satu persatu, nanti kita mulai pembelajaran hari ini. Karena apa? Di awal kita di sini kita bisa menggambarkan gambar wujud kita. Yang kita gambar itu ibarat kita bisa hadir di dalam anak-anak didik kita, di tengah-tengah anak didik Bapak Ibu. Ya, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, karena tadi sudah menggambar beberapa gambar yang sudah saya amati, ternyata ada kesamaan dan ada juga manfaatnya juga. Mari kita mulai materi untuk mempersingkat waktu. Dan dalam gaya positif itu adalah rancangan anjing atau pribadi. Rancangan anjingnya yang latar pemahaman gaya positif jiwa. Itu latar belakang kita membuat pasti kita melihat pemahaman gaya positif di sekolah itu mungkin masih ada yang kurang. Belajar kita adalah apa? Memberikan pemahaman kepada warga sekolah terkait gaya positif. Dan ukurnya pemahaman gaya positif di sekolah. Lini minasa tindakan desiminasi implementasi budaya positif di sekolah laksanakan kemarin Bapak Ibu, tahun yang lalu saya laksanakan di tanggal 13 September 2022. Pertama yang kita lakukan adalah meminta dukungan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah dukungan dari kepala sekolah, kolaborasi rekan sejawat, PPT, materi desiminasi. Tujuan desiminasi ini yang kita lakukan adalah meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif. Yang kedua adalah terlaksananya penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah pemahaman penerapan budaya positif yang merupakan unsur utama dalam pencapaian visi sekolah. Selanjutnya, budaya positif merupakan unsur utama untuk mewujudkan visi sekolah yang telah kita sepakati bersama pada awal tahun pembelajaran. Budaya positif erat kaitannya dengan penerapan disiplin positif, dan disiplin sering kita maknai dengan kepatuhan akan sebuah aturan. Dan mari kita pelajari bersama-sama lagi kegiatan kali ini, kegiatan dan pertanyaan pemantik. Jika Anda memiliki sesuatu sangat berharga, maka genggamlah tangan Bapak Ibu. Ya. Sama-sama kita genggamkan tangan sama-sama. Dan saya memintanya apa yang Anda lakukan. Saya akan membujuk panjenengan, akan memberikan barang tersebut apa yang Anda lakukan. Jika saya menggenggam Anda atau memberikan barang tersebut, apa yang Anda lakukan? Jawabannya ada pada diri Anda sendiri, mau memberikan apa tidak. Dari contoh ini, jika kita dapat menyimpulkan bahwa segala tindakan memiliki alasan dan tujuan. Kita tidak bisa mengontrol seseorang. Jika kita yakin bisa mengontrol seseorang, jawabannya adalah ilusi. Nah, ini silahkan monggo Bapak Ibu yang dilakukan. Coba digenggam tangannya, mungkin Aris ini menggenggam tangannya. Saja. Ini yang kanan dan kiri, ibaratnya satu kebijakan yang kita harus lakukan, Pak. Kira-kira Pak Aris itu menggenggam suatu barang yang ada di genggaman itu apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak Aris? Ya, ini sementara yang saya genggam ini masih kosong, Pak. Wah, biasa. Menggenggam harapan Pak Aris. Ya, terima kasih Bu Dini.
Mungkin harapan atau tujuan visi misi sekolah kita yang akan kita capai nanti gitu ya Pak. Ya, begitu. Ya. Kalau kita genggam satu persatu, misalnya contoh kita menggenggam sebuah full point misalnya Pak. Ini mau diambil tangan kiri, kira-kira boleh apa tidak Pak? Gitu. Boleh apa tidak ini? Mungkin teman-teman bisa memberikan artinya. Saya punya sesuatu yang saya genggam di tangan kanan, tangan kiri mau ngambil. Ini kalau kita jabarkan Bapak Ibu, kita nggak mau keluar dari tangan kanan kita kasihkan ke tangan kiri, tapi kita masih berpikir 2 kali, apakah nantinya bisa baik nggak untuk tangan kiri kita. Begitu nggih. Imajinasi kita sudah mulai terlihat di sini. Tadi sudah menggambar sesuatu. Gambarannya tadi luar biasa. Pak Aris menggambar pohonnya, pohon tunas kelapa apa tadi Pak? Pohon kelapa ya Pak ya. Nah, terus Budiman tadi menggambar sikalnya. Bu Fari tadi menggambar kelinci gitu. Kita bisa membayangkan saja di tengah-tengah kehadiran anak-anak didik kita itu, ya seolah-olah kita apa yang kita gambarkan ini terwujud, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ya, karena ini langsung saja ke materi, tadi sudah menyita waktu banyak, mohon izin untuk lagi. Nah, dari gambaran tangan tadi, kita bisa menyimpulkan tadi. Kalau kita yakin bahwa seseorang itu bisa mengontrol, ya. Tetapi jawaban yang kita buatkan kepada anak ini tentu saja banyak yang perlu kita ambil kebijakannya. Gitu. Nah, ini salah satu bagian dari disiplin positif, Bapak Ibu. Diambil dari teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser, yang mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia yang sesuai yang menjadi seseorang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Semua dalam teori motivasi untuk menghindar hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi ekstrinsik. Selanjutnya adalah motivasi intrinsiknya. Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya adalah model berpikir menang. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol, diantaranya 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Dari 5 kontrol tersebut, Bapak Ibu, tentu saja kita tidak meninggalkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini satu adalah menstabilkan identitas. Jika anak salah itu tentu saja kita harus bisa melindungi dari nama, ya nama tersebut dari semua dari teman-teman yang lain. Ini termasuk salah satu menstabilkan identitas. Biar anak itu tidak malu atau cenderung diam dan tidak takut dengan adanya cemoohan dari teman-teman. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini ketika anak itu membutuhkan perhatian dari kita sebagai seorang guru, apakah kita sebagai seorang pemimpin belajar, tentu saja
mereka perlu ada perhatian khusus. Karena apapun juga anak kita itu termasuk aset kita di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jika anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, tentu saja kita menanyakan keyakinannya, apakah mereka itu ada rasa bersalah, apakah mereka itu kesalahan itu berat atau tidak. Mereka akan meyakini dirinya sendiri. Selanjutnya adalah realita kebutuhan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, salah satunya adalah bertahan hidup, menguatkan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nilai positif. Kemudian disiplin positif sendiri mempunyai pengertian, yaitu cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif sendiri menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hari ini, tentu saja kita melihat teori motivasi. Teori motivasi ini adalah satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau motivasi eksternal. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, atau motivasi intrinsik merupakan tujuan disiplin positif. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan ini, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Menurut Kahn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Di sesuatu kejadian apa yang kita lakukan di tengah-tengah anak didik kita, seringkali kita menghadapi suatu permasalahan. Sesungguhnya kita sebagai seorang guru dalam pembelajaran tentu saja memperhatikan penghargaan. Apapun penghargaan kita kepada siswa, tentu saja mereka akan mengingat selalu apa yang kita lakukan. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah tindakan pada suatu pelanggaran namun dengan cara yang berbeda. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan pengertian konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid-murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima. Bila ada pelanggaran dan konsekuensi, murid tetap buat tidak nyaman untuk jangka waktu. Yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan polisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan cara lebih baik. Bapak Ibu, selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Tindakan sebagai contoh mungkin yang dihadapi oleh guru dalam belajar
saya contohkan. Karena sekali di dalam buku kalimat saya tidak ada terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini apakah indikasinya hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, murid-murid diminta untuk saat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di terjelis tangan sensor saja. Kita nanti bisa tahu hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya disuruh mengenakan tapal sehari-hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk berpacu cuci. Apa ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, mungkin Bapak Ibu dari contoh tersebut, ini dari kita pembahasan tentang ini. Kira-kira Bapak Ibu apakah pernah melakukan hal tersebut? Ini sebagai refleksi dari kita semuanya. Apakah kita menerapkan hukuman ini sudah pantas atau tidak kepada anak didik kita? Nah, yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu, apakah di sekolah Bapak Ibu masih seperti ini? Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu. Mungkin di sekolah saya yang lainnya berbeda. Silakan Bapak Ibu. Pak Aris, mungkin sudah pernah melakukan seperti yang Pak Aris. Terima kasih. Saya untuk menerapkan apa yang saya dapatkan ketika pendidikan dan kemarin saya terapkan dari revolusi ini di zaman ini saya mengurangi hukuman yang sifatnya yang membuat di sekolah menjadi terganggu coba. Jadi ini saya harapkan nanti kemungkinan bisa itu Bapak. Terima kasih jawaban Pak Aris. Ini satu hal nanti dari Pak Aris juga Pak Aris ya, mengikuti program guru penggerak ya Bapak. Ini mau saya tanyakan Bapak. Satu hal dari situ Bapak. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menceritakan Bapak. Di samping kita belajar bersama. Mungkin di sekolah lain mungkin Bapak Robot di sekolah bagaimana apakah menerapkan hukuman seperti itu Bapak ya. Jadi ada yang lain mungkin Pak ya ini Bapak ada materi yang di sini itu tindakan dulu Bapak. Ini kan Bapak bisa memilih mungkin apakah pernah diterapkan di sekolah apa tidak atau tidak ada sama sekali diterapkan di sekolah. Mungkin pernah Pak Amin. Ini saya pakai HP tulisannya saya jadi Oh itu ya. Ini di sini Bapak ini ada mungkin saya ambil beberapa gitu. Ini contoh murid diminta untuk push up 15 kali. Biasanya Pak Guru olahraga yang di sekolah yang fisik gitu. Apakah diperbolehkan Pak? Ini Pak. Ya. Kebetulan saya ada olahraga. Oh, gitu. Apa? Suruh push up. Paling kecil Pak. Oh, begitu. Ini kan kita harus membedakan antara hukuman atau konsekuensi Pak. Terima kasih Pak. Ya.
kita lanjutnya Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas lanjutnya. Nanti kita yang untuk satu karena kita waktu kita mengambil dari mengapa ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan biji untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari pengertian tersebut, restitusi adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian kasus karena memiliki manfaat yang lebih positif dalam jangka panjang, akan berpengaruh pada tinggalkan anak ke arah yang lebih bermakna. Ciri-ciri restitusi: satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Restitusi yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat lingkaran ruang lingkup budaya positif yang kita lakukan sehari-hari di sekolah. Dari lingkaran yang merah, budaya positif, lingkaran yang kuning, lingkungan positif, hijau, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah peraturan kelas. Ya. Keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini mungkin yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Contohnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman. Sedangkan kesepakatan kelas ini datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan praktek. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya di sekolah masing-masing ya. Pak Aris melaksanakan kegiatan ini seperti apa, Pak Aris? Pak Wawan? Ya, kemarin kita sudah mencoba Pak. Oh iya, Kesepakatan kelas bersama. luar biasa Pak Aris. Selanjutnya Pak Aris, ternyata di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah sampaikan kepada Bapak kelas Bapak Ibu, karena di dalam restitusi ini kita bisa mengetahui materi kita hari ini. Kita tahu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas yang gagal dianggap gagal itu karena kita memberikan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Anak itu menjadi korban, mendapatkan keadilan. Murid anak akan tersakiti. Pelaku pasif agresif meningkat. Anak pasti akan mempunyai pendendam. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus begitu. Nah, ini termasuk identitas yang gagal Bapak Ibu. Termasuk hukuman. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, ini nanti kalau kita tahu bahwa itu sebuah hukuman dan efeknya kepada anak, mungkin yang terjadi ya seperti itu Bapak. Kita tahu bahwa kalau kita
menghukum anak, tentu saja ada rasa apa itu, kalau kita itu merasakan sebagai seorang guru, tentu saja kita rasakan yang berbeda juga. Ini salah satunya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebentar Bapak Ibu. Selanjutnya adalah identitas sukses apabila kita punya disiplin positif, yaitu dengan adanya konsekuensi. Sesuatu harus terjadi Bapak Ibu. Tindakan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Maksudnya murid anak dibuat untuk tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Cara implementasinya di sini kalau kita melihat, kalau konsekuensinya adalah apa peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini kita berada di tengah Bapak Ibu, netral. Tinggal kita posisinya bagaimana. Selanjutnya adalah ke disiplin yang kita masuk ke ranah restitusi Bapak Ibu. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ada timbul pertanyaan Bapak Ibu, apakah kamu yakin? Yang kedua, apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, ini tentu saja ini termasuk budaya yang positif. Tinggal Bapak Ibu memilih yang mana. Mungkin kalau kita merefleksikan diri, saya sendiri pun demikian Bapak Ibu. Pengalaman mengajar kita dari 3 tahun, 5 tahun, bahkan sudah puluhan tahun, tentu saja kita mengambil jalan yang mana. Tentu saja perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang lebih tepat yang kita gunakan adalah yang mana. Nah, kembali kepada kita masing-masing. Kalau kita mengambil jalan restitusi, tentu saja anak itu tidak akan mendendam dengan gurunya. Bahkan mungkin mengingat segala sesuatu yang diberikan guru. Hukuman yang baik adalah hukuman yang mendidik, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang dimiliki anak, dimiliki seorang guru, tentu saja adalah satu, kebutuhan bertahan hidup, memiliki kesehatan, rumah, makanan, dan proses reproduksi. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa terima, menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan bertakwa. Yang kelima, kebebasan kebutuhan akan mandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dari kelima ini, dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, tentu saja harus kita miliki Bapak Ibu. Harus kita miliki, baik itu bagi anak kita, bagi kita sebagai seorang guru, dan juga sebagai pemimpin belajar. Ini sangat penting
dan kita tidak akan bisa lepas begitu saja. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya. Yang pertama tadi kita sudah membedakan antara identitas gagal, identitas berhasil sukses, dan identitas berhasil sukses sekali. Ya, kontrol di luar ini tentu saja ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Di sini Bapak Ibu tentu saja berada di titik yang mana. Kalau kita masuk penghukum, maka pendidikan itu kita lakukan seperti tempo dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan guru yang pernah mengajar pada diri kita, mungkin pernah menjewel kita, pernah mencubit kita, bahkan kita dipukul. Dulu kalau kita masih ingat ya Bapak Ibu, kalau diajar oleh guru notabene yang adalah guru yang sudah pensiun, sudah pernah dan pernah mendidik kita, itu yang kita rasakan seperti itu Bapak Ibu. Kita pernah dipukul, kita pernah dijel, itu kita rasakan. Sama halnya dengan Bapak Ibu ingin merasakan hal yang sama dengan yang saya lakukan, yang saya terima dulu di tahun 90-an ya Bapak Ibu, atau 92 itu masih seperti itu. Mungkin pada waktu itu kondisi guru, saya katakan itu masih dalam di identitas gagal, kontrol dan tapi sungguh luar biasa. Mungkin ketika kita menghadapi guru yang seperti itu, ya tentu saja banyak cetakan guru-guru yang baik juga. Artinya karena itu termasuk disiplin. Di posisi yang kedua, kontrol yang kedua itu kan ada identitas berhasil sukses. Ini siswa sebagai teman kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Jadi kita anggap anak itu sebagai teman kita. Kalau anak ada sesuatu yang biasa mungkin kena pembulian dari temannya, kita sebagai anggap anak yang menjadi korban itu sebagai teman kita. Nah, dari pemantauan kita, bagi kita bisa melihat bagaimana anak tersebut itu kenakalannya, kita kan bisa juga dari catatan kita. Kalau kita sudah mencatat anak itu ada yang nakal, gitu tentu saja mau tidak mau kita di depan mereka itu sebagai teman Bapak Ibu. Kalau kita yang ketiga, yaitu identitas berhasil sukses sebagai kontrol diri kita, ini kita diposisikan sebagai seorang kepala sekolah. Di sini melihat tidak hanya satu orang atau dua orang, tapi bahkan kita bisa melihat peran seorang guru dan peran seorang anak di situ. Jadi kepala sekolah ini fungsinya adalah sebagai manajer. Ini banyak tugasnya dari kelima itu, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu adalah untuk anak, hal yang baik. Apa yang kita yakini, apa yang kita bisa, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini suatu contoh pertanyaannya. Menguatkan pribadi si anak. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan kita, keadaan saat ini. Jadi apa yang menjadi pertanyaan dari kepala sekolah sebagai pemimpin belajar? Mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri, dan posisi kita sebagai 5 kontrol ini, guru yang berbuat, guru yang berkata, dan kita punya hasilnya kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid berkata, dan dampaknya pada murid itu bagaimana. Itu memang dalam 5 kontrol ini Bapak Ibu. Kalau kita sudah bisa menguasai 5 kontrol ini, tentu saja insya Allah kita akan membuat anak kita itu tidak sesat begitu. Jadi anak didik kita itu sungguh mendapatkan perhatian dari kita sebagai seorang pendidik dan punya pengalaman ketika nanti dia dewasa nanti, dia bisa akan tercerita. Nah ini kalau kita menelaah, kita belajar yang namanya belajar sampai tua, artinya si anak ini akan mendapatkan pengalaman belajar ini
dan akan digunakannya juga ketika melanjutkan di jenjang berikutnya, baik di SMP maupun SMA sampai ke perkuliahan. Dan tentu saja kalau kita baik kepada siswa, kalau kita berbuat baik kepada siswa dan mempunyai koreksi yang baik pula dan memberikan semangat, motivasi, bahkan kita juga memberikan istilahnya pendukungan dalam karirnya mereka, insya Allah mungkin anak tersebut akan ingat pada Bapak Ibu, akan ingat selalu, bahkan dia akan menceritakan itu kisah positif Bapak Ibu kepada rekan-rekan yang lain, bahkan akan menjadikan motivasi lebih si anak ini, memberikan contoh teladan yang baik dari sikap-sikap guru yang kita alami saat ini. Dia akan menceritakan tidak hanya kepada teman-temannya, tapi juga menceritakan kepada orang tua. Nah, ini salah satu penting bagi kita sebagai seorang guru. Tentu saja apa nilai positifnya yang kita ambil adalah apa? Kita akan mendapatkan yang namanya kepuasan, kebahagiaan bahwa kita sudah berhasil untuk mendidik anak kita. Terus selanjutnya Bapak Ibu, inilah yang kita namakan segitiga restitusi. Ini. Kalau kita gambarkan segitiga restitusi ini, di dalam segitiga ini Bapak Ibu, ya, ada beberapa pertanyaan. Juga di tengah itu sebagai segitiga itu kita berada di tengah Bapak Ibu. Ya, saya bacakan Bapak Ibu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tentu saja dari awal kita sudah sepakat dengan siswa. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini salah satu cara kita menghadapi anak kita. Pertanyaan yang kita berikan ya seperti itu Bapak Ibu. Kita memberikan positif kepada anak didik kita, nanti akan muncul di dalam segitiga itu hasilnya. Jadi ada validitas kebutuhan, maaf, ada situ di bawah itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinannya. Baru kita berada di tengah itu sebagai wujud keberhasilan kita, yaitu segitiga restitusi. Kemudian Bapak Ibu, kalau cara kita menstabilkan identitas kepada anak kita yang berbuat salah itu seperti ini Bapak Ibu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini salah satu contoh pertanyaan yang kita berikan kepada anak kita. Yang mungkin saat ini atau kemarin atau besok, kalau anak didik kita berbuat kesalahan, kata-kata yang kita sampaikan lebih sopan, lebih enak kalau kita menggunakan dengan cara menstabilkan identitas diri. Kemudian kalau kita menelaah lagi, selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Contoh pertanyaannya adalah kita dengan cara menggali budgetnya kebutuhan yang ingin terpenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apa itu power, friendship, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Yang ketiga, apakah yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang baik besok lagi?
cara kita seperti itu kita bisa menggali apa yang sebetulnya anak itu inginkan, gitu Bapak. Karena ini masuk dalam validasi kebutuhan anak. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang berdasar. Manusia berrelasi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang dapat saya sekolah pelaksanaan? Nilai-nilai apa yang telah paspasan? Kelas itu seperti apa sih? Kamu menjadi apa yang seperti apa? Apakah kamu merasa keyakinan apa? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu salah satunya. Dan yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu. Ini salah satu yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya. Monggo Bapak Ibu bisa dulu. Izinkan saya berikan sama ya. Kita biar kita hanya lakukan perangkat sini sedang bisa manusia adalah manusia biasa, mungkin ada suatu kesalahan itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Kami luar biasa sekali, sangat seru diselingi dengan ada gambar sangat sekali. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Aman Surono, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Kemudian juga untuk kedua penanya kepada setelah masih ada materi berikutnya yang dari Pak Monggo yang ingin bertanya atau memberikan masukan untuk memberikan tanda SNJ itu. Monggo. Ya, untuk itu dari Pak Aris. Gimana Pak Aris itu Pak? Tanya. Untuk Pak Aris. Terima kasih. Tadi yang saya kebetulan kita ada suara itu berguru sama teman-temannya. Mungkin teman-teman siswa kalau guru bercanda kan seperti itu ya, kayak lewat dan duduk. Ternyata dalam itu salah satu siswanya itu anjingnya ada yang beberapa mungkin kita laksanakan secara harus pas. Kemudian gimana cara memposisikan namanya 5 kontrol tadi, apakah kita menjadi manajer atau kita menambah, dan gimana cara agar anak-anak yang bercanda itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ngomongnya lagi, kemudian anak tersebut tidak menimbulkan apa ya psikologinya atau psikisnya itu terganggu. Gitu Pak Amin. Terima kasih Pak Aris
teman, guru akan berikan kepada teman, kemudian dia menjauhi apa saja yang sesungguhnya. Jadi kita tahu masalahnya sesungguhnya. Dari masalah yang sudah kita ketahui, tentu saja sebagai seorang guru pasti akan bisa melihat mana yang salah dan benar. Ketika itu kita bisa memberikan pertanyaan tadi yang saya sampaikan tadi. Dengan kita menanyakan identitas dulu, kita keluarkan identitas anak tersebut. Ketika identitasnya bagus, adanya pertanyaan kita, tentu saja ada potensi menggali ke yang lain. Gitu. Dan kalau sudah kita dapatkan bahwa masalah itu terjadi, ya, langkah selanjutnya adalah kita berusaha meyakinkan tersebut agar itu tidak mengulangi lagi. Dengan cara apa? Ya kita mendekati sebagai posisi sebagai teman, kita setidaknya bisa membuat anak itu tidak takut. Yang pertama tidak takut, kita yakinnya tidak takut, dan berusaha anak tersebut itu kita lakukan yang namanya tadi, ya, pertemukan antara satu dengan yang lain, pertemukan satu dengan yang lain, kita bisa menanyakan satu persatu. Gitu. Setelah itu, nah, kemudian kita tanpa harus menghukum yang berbuat salah tersebut, tentu saja kita diberikan penguatan. Si korban ini, anak tersebut yang terjadi kancingnya lepas tadi, kita berusaha untuk preventif. Apa ya Pak? Preventif itu artinya gini, kita mencari kancing baju tersebut, mungkin ada guru yang lain untuk memasangnya kembali. Jadi si anak ini merasakan kenyamanan dari guru, tentu saja tidak hanya Pak Aris saja. Jadi melibatkan tidak hanya satu orang Bapak. Kita bisa bersama-sama berkolaborasi dengan yang lain. Itu Bapak. Jawaban saya berkolaborasi dengan yang lain. Karena apa? Masalah yang sebenarnya sudah keras Pak, kita muncul nantinya di undang-undang guru Bapak. Ini kan juga kita dilema Bapak. Dalam ini saya melihat situasi kondisi itu tidak hanya di yang nyata. Kita bisa belajar dari televisi Bapak. Kita lihat berita di dalam anak itu kan ada Bapak, banyak sekali. Termasuk itu ada pembunuhan juga di situ. Dan di situ saya mungkin mohon izin membacakan Bapak ya. Itu dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 yang dimasukkan di sini, kalau ada anak yang luka berat atau di sini sifatnya kekerasan Bapak, ini bisa pidana 5 tahun. Ini kan termasuk baik itu tidak hanya dari guru ataupun dari anak sendiri. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan kekerasan dalam lingkungan sekolah, tentu saja kita kena pasal itu. Makanya kita berhati-hati itu Bapak. Itu Pak Aris. Jadi kita melakukan dengan segitiga diskusi, itu kita lakukan dengan jalan tadi Bapak. Kita sebagai teman dulu. Kalau kita sebagai seorang guru ya. Tapi kalau kita sudah kalau diangkat jadi kepala sekolah, kita maksudnya dikontrol yang manajer ya. Itu Pak Aris, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Amin. Mungkin kalau ada sedikit yang lagi, kita mengatasi kancingnya itu boleh. Kalau seandainya yang mengatasi kancingnya itu siswa, apakah boleh Pak Amin? Ya boleh saja Bapak. Tinggal tergantung yang jadi korban siapa. Kalau itu perempuan, ya kalau bisa yang mengancingkan perempuan. Kalau bisa. Jadi kalau laki-laki ini kan ya takutnya nanti kejadian tidak juga. Kalau saya melihat itu mungkin ya Bapak bermain begitu, bermain Bapak terus yang temannya sampai keluar ditarik begitu. Jadi kalau bisa
bangkunya atau sahabatnya bisa membutuhkan untuk menggantikan. Kalau tidak ada guru yang lain gitu. Di saat Pak Aris belajar, pada proses belajar terjadi seperti itu ya, yang membutuhkan dia anak perempuan dia diarahkan oleh ibunya. Itu Pak Aris ya. Terima kasih Pak. Dari yang lain Bu. Monggo kalau masih ada lagi satu penanya lagi, silakan bisa resen dulu. Monggo Pak Wawan, monggo Pak Wawan silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Panjang lebar dan sangat lengkap sekali. Merupakan pembelajaran pada modul-modul yang diajarkan pada. Terima kasih, kami sangat berterima kasih. Di sini yang kita itu mengenai masalah keyakinan kelas. Nah, pada tahap awal tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kata orang, kalau kita tidak yakin terhadap apa yang kita lakukan, maka hasilnya sudah tidak meyakinkan. Nah, ini berikan untuk kita berbagi baik, apa yang pernah Anda lakukan untuk membuat keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas itu memang betul-betul disetujui, disepakati, dan dilaksanakan, dan memberikan dampak yang positif bagi disiplin positif. Sesuai dengan pokok atau tema pembahasan kita pada siang hari ini. Monggo, kami persilahkan. Terima kasih Pak Eko Budi Setiawan. Pertanyaannya yang luar biasa. Saya jelaskan satu persatu Pak, lebih singkatkan satu Pak. Yang penting adalah kita menerapkan ketiga institusi Pak. Yang penting itu membedakan antara kesepakatan kelas Bapak. Untuk kesepakatan kelas itu kita lakukan setiap satu semester. Jadi kita membedakan antara kesepakatan belajar dengan kesepakatan kelas Pak. Wawan. Jadi kita membedakan itu kesepakatan kelas kita lakukan awal tahun kita pembelajaran. Jadi anak itu akan menuliskan apa saja yang menjadi unek-unek hatinya akan disampaikan di situ. Contoh kecil jadi gampangnya ya Pak ya. Di kelas kami, di kelas kami sampah. Itu saya tuliskan Pak. Saya baca kesepakatan kelas. Tiap ada sampah yang berada di kelas harus wajib dimasukkan ke. Jadi kelas itu berdiskusi. Jika ada sampah di situ, ada temannya melihat, betul, itu nanti saya akan berikan teguran. Tapi tidak kasih hukuman, tapi salah satunya begitu Bapak. Itu salah satu contoh. Jadi kesepakatan kelas itu membuang sampah. Setiap ada sampah di dalam kelas wajib, baik itu semua siswa ya atau semua anak kelas 4 harus wajib membuang sampah di tempat sampah. Itu salah satunya begitu. Terus yang kedua Bapak, sebagai contoh lagi, kesepakatan kelas kita adalah setiap pulang dan berangkat sekolah dan pulang sekolah wajib memberikan salam kepada Bapak Ibu guru gitu. Itu Ibu guru, termasuk kalau saya kan saya ya Pak Guru gitu. Ada tulisan begitu. Tulisannya walaupun jelek itu ya tulisan anak begitu Pak. Kita menghargai begitu. Jadi kita budayakan untuk bersalaman ketika berangkat sekolah maupun pulang sekolah begitu Bapak. Itu contoh realnya begitu. Itu saya buat awal semester dulu Bapak. Kalau kita untuk kesepakatan belajar itu pada saat kita praktek mengajar. Kita di setiap hari kita punya kesepakatan belajar kita. Ya mungkin tidak sama dengan kesepakatan kelas Bapak gitu. Dampak selanjutnya bagi anak, kalau seperti sekarang ini ada anak itu tidak menulis, saya sampai tersenyum sendiri Bapak. Ketika saya dipukul maka saya harus laporan kepada Pak Guru saya. Ada tulisan seperti itu.
Jadi ada tulisan itu, mau tidak mau yang mukul ini sendiri akan mengalami kesalahan, Pak. Dan bahkan saya tidak pernah saya tidak pernah dengan keras begitu, saya bentak-bentak tidak, tapi dia dengan sadar diri justru meminta maaf kepada temannya begitu. Karena apa? Setiap harinya pasti ada pergesekan begitu. Pasti. Saya yakin di Bapak Ibu guru mungkin mengalami hal yang sama. Tapi hanya saja kesepakatan kelas itu yang kita lakukan di semester awal itu apakah tertulis apa tidak? Kalau sudah tertulis, ya mau tidak mau kita mengingatkan. Nah, inilah yang namanya Pak. Ya, terima kasih sekali. Ini tadi pertanyaan yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau saya yakinkan untuk keyakinan kelas itu dibuat pada awal semester dan itu dilakukan pada semester 1, kemudian nanti di semester 2 kita buat keyakinan kelas lagi. Kalau sifatnya untuk setiap hari itu ada kesepakatan belajar, Bapak. Kesepakatan belajar itu hubungannya ketika Pak Guru mempraktekkan pembelajaran itu kita membuat kesepakatan dulu. Kalau efeknya yang jelas tadi langsung ke materi kita bahwa kurikulum merdeka itu langsung ke profil pelajar Pancasila, Bapak. Begitu Pak Wan yang bisa saya sampaikan. Oke Pak, matur nuwun sangat. Terima kasih. Sangat jelas sekali tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kita. Selanjutnya bagaimana cara menerapkan ya, karena ini tadi yang sebetulnya membutuhkan banyak kesabaran ya. Bagaimana cara menerapkan disiplin tanpa menghukum. Nah, itu yang apa itu menjadi target kita. Tanpa melalui proses hukuman. Ya. Itu penerapannya. Bagaimana Pak? Ya, kalau kita dengan cara bagaimana kita mendisiplinkan anak, Bapak. Tentu saja yang kita lakukan adalah pertama upaya kita pendekatan, Bapak. Pendekatan setiap hari, setiap saat ini kan kalau dalam pramuka itu kan ada lagunya, Pak. Itu kalau saya itu siang jadi kenangan, malam penuh impian. Jadi kalau ada satu bait lagu itu siang jadi kenangan, malam jadi impian. Nah, kalau pramuka ya pramuka selalu riang. Jadi kalau kita ibaratkan si anak itu tiap pagi kita arahkan, Bapak, dengan pembiasaan positif. Disiplin positif kita sudah awali dari awal kita. Kalau di sekolah mungkin Bapak Ibu menerapkan baris di depan lapangan, kemudian ada asmaul husna, Bapak, itu sudah terlihat karena sudah ada gerakan untuk mendisiplinkan diri karena harus datang tepat waktu. Dan ada imbauan dari Bapak Ibu guru, seperti contoh saya sebagai tiap hari itu saya ngebel di bel sekolah itu. Jadi ada bel sekolah, kemudian saya menggunakan mic. Mohon perhatian untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang masih ada di luar pagar sekolah dan dalam kelas untuk segera menuju ke lapangan. Itu salah satu bentuk disiplin, Bapak. Kita mengarahkan dulu. Ya. Kalau tanpa dihukum karena kita sudah mengenal segitiga restitusi, maka yang kita lakukan adalah dengan jalan apa? Meyakinkan mereka bahwa disiplin itu adalah salah satu budaya yang kita miliki. Nah, tentu saja strategi yang bagus adalah berpendekatan, Pak Wawan. Jadi pendekatan, kemudian berikanlah penghargaan bagi anak kita yang di luar dugaan mereka satu kelas itu benar-benar disiplin, kasihlah hadiah. Tentu saja berikanlah hadiah itu di depan mereka. Ini sebagai contoh penghargaan bahwa ada anak yang disiplin. Nah, itu nanti akan meniru yang lain. Teman-temannya pasti akan mengikuti si anak ini. Dan sudah saya terapkan, Bapak. Salah satu anak itu namanya Salaya. Itu saya berikan hadiah, Bapak. Setiap hari itu saya berikan hadiah. Walaupun hadiahnya kecil.
Ya contohnya saja kecil itu hanya ciki gitu ya Pak. Ciki harga Rp1.000. Itu walaupun sederhana tapi anak-anaknya mengikuti. Saya terangkan, saya berikan satu contoh saja itu begitu. Ini hari ini saya senang sekali anak-anak, saya bahagia sekali Pak Guru tadi sampai saya terheran-heran Mbak Neli Sanaya ternyata sebelum teman-temannya piket itu datang ke kelas sudah dibersihkan dulu gitu. Sudah dibersihkan semua, semuanya. Hari ini apa ya? Apa yang kamu lihat pada diri Neli Sanaya? Oh Pak, dia luar biasa Pak. Ternyata dia berangkat pagi-pagi Pak. Nah, saya kasih hadiah Pak. Gitu. Justru anak-anak yang lain minta hadiah. Nah ini kan salah satu bentuk bagi kita sebagai seorang guru tidak hanya memberikan contoh. Yang kedua adalah saya selalu memberitahukan kepada anak saya motivasi lebih. Karena apa? Dalam motivasi saya itu saya sering menerangkan begitu. Apakah kalian itu tidak malu? Gitu. Contoh ya Pak Awan, rumah saya jauh loh anak-anak. Pak Guru, Pak Amin itu rumahnya di Guntur. Saya datang di sini, ternyata anak-anak sudah ada yang berangkat pagi sama Pak Amin gitu. Nah ini dia akan berangkat lebih pagi lagi Pak daripada saya begitu. Seperti itu Pak. Karena saya masa jauh Pak, Guntur Pak. Gitu. Kemarin baru saja saya berikan penguatan semacam itu. Kalaupun nanti sakit, jangan sampai lupa. Salah satu kecil, kalau sakit tolong japri di lewat HP-nya Pak Amin atau grup, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak itu jangan sampai lupa atau masuk tanpa keterangan. Salah contohnya begitu Pak. Strategi saya ya salah satu adalah memberikan motivasi. Gitu. Terutama saya gambarkan diri saya ini sebagai contoh begitu ya. Berikanlah contoh guru diri kita sendiri itu contoh kepada anak kita. Rumah saya jauh. Terus terang Guntur itu kalau dari rumah itu jam 6 mungkin sampai sana 1 jam. Gitu. Jalannya 30 menit Pak. Tapi di situ langsung termotivasi. Berangkat lebih pagi. Bahkan ada yang lebih lagi dari saya itu. Pernah yang saya lakukan. Dan saya tidak pernah yakinkan bahwa kita sebagai guru jangan menghukum yang lebih Pak. Kasihan anak. Itu aja Pak Awan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amin telah dijelaskan dengan sangat jelas sekali tentang penerapan disiplin positif dan telah berbagi pengalaman, berbagi praktek baik pada kami semua dan memotivasi kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setiawan. Dan satu lagi Bapak Ibu, saya sebagai seorang guru di sini sebagai pemateri mengajak kepada rekan-rekan yang lain Bapak untuk bisa ikut dalam guru penggerak, berpartisipasi program pemerintah yaitu guru penggerak Bapak Ibu. Salah satunya yang sudah sudah berhasil seperti Pak Aris. Ini saya belajar dengan Pak Aris juga kebetulan. Karena sebetulnya ya saya jadi orang itu ya pertama ya maju mundur begitu Bapak. Apa manfaat dari guru penggerak? Ternyata sudah saya lakukan. Ini sudah modul ketiga Bapak Ibu. Sudah separuh jalan, sudah mau hampir selesai Bapak Ibu. Dan itu nanti manfaatnya banyak. Termasuk dari rekan-rekan di sini juga ada yang dari guru penggerak juga. Saya lihat dari Pak Pare dan teman-teman dan yang mulai juga dari Bu Dini, ya Pak Awan juga ini. Ya, sesuatu yang kita kerjakan ini ya karena ibadah Bapak Ibu. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya mengajak pada rekan-rekan semuanya untuk senantiasa bisa berpartisipasi dalam guru penggerak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin, luar biasa sekali. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14, monggo yang pakai Winjer dulu. Kemudian dilanjut pemateri yang kedua yaitu dari guru kita yang cantik ini, Bu Pare Julianti. Monggo pada Bu Pare, dipersilakan.
Ya. Contohnya dulu Bapak Ibu. Terima kasih.